Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu Paskah, Minggu 12 April 2020, dengan panduan ibadah digital. Pelayan firman pada pagi hari ini adalah Pendeta Maria Magdalena Tiri, STH. Kiranya ibadah ini menjadi persekutuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membencinya melarikan diri dari hadapannya. Tetapi orang-orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Terpujilah Tuhan yang bangkit menang atas maut. Kuasanya mengatasi langit dan bumi. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Tetaplah berjalan bersamanya dan selalu menjadi berkat bagi sesama. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk menyatakan kesediaan kita, marilah kita menyambut kehadirannya. Marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Mari kita bernyanyi dari Kidung Keestaan 255 bait 1 dan 2. Ku berseru, hai dunia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Lukas 24 ayat 6 dan 7. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu dan menyertaimu juga.
Siapakah aku ini, Tuhan? Dengan tubuh yang diselimuti kemelut dosa. Ya, dosa yang terlalu banyak kubuat. Dosa yang menutupi hati dan pikiranku, sehingga Kau yang menanggung semua ini. Di atas sana, kayu salib dan mahkota durilah temanmu. Sedangkan aku di sini hanya sibuk berbuat dosa dan dosa lagi. Pantaskah aku menerima semua ini? Kepada setiap orang yang telah menyesal dan mengaku dosa serta bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan menurut Yesaya pasal 6 ayat 7 yang menyatakan, Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Bagi kita yang telah menerima pengampunan dari Allah, marilah kita berdiri dan mendengarkan perintahnya dalam Lukas pasal 6 ayat 27 yang menyatakan, Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
pagi pemirsa dimanapun berada. Saya Mario dan rekan saya Sasha kembali hadir dalam program Pagi-Pagi Pasti Heboh. Berita viral pada pagi ini kita digemparkan oleh peristiwa terbongkarnya kubur Yesus orang Nazaret. Dan pada saat ini juga kami telah terhubung dari studio dengan Bapak Yusuf dari Arimatea. Dan beliau merupakan Ketua Kamar Dagang Yerusalem dan anggota Majelis Besar Sanhedrin yang telah menyediakan kubur bagi Yesus orang Nazaret tersebut secara telekonferensi. Halo, selamat pagi Pak Yusuf. Halo Pak Bapak, Yusuf, Mario apakah dari Sasha. Bapak mendengar suara Ya, saya? saya bisa mendengar kalian. Pak Yusuf, dalam peristiwa Yesus orang Nazaret, nama Bapak disebut-sebut oleh banyak media sosial online bahwa Bapak telah menyediakan tempat kubur keluarga untuk Yesus orang Nazaret itu. Apakah motivasi Bapak? Baik, Pak mohon ditahan sebentar untuk jawaban pertanyaan tersebut. Karena kita menyaksikan dulu yang akan mau lewat. Kembali lagi bersama kami Mario dan Sasha dalam program Pagi-Pagi Pasti Heboh. Melanjutkan pertanyaan yang tadi Pak Yusuf. Jadi apakah sebenarnya motivasi dari Bapak tersebut? Saya menaruh hormat pada Rabi Yesus dan menurut saya sudah sepantasnya bahwa beliau dikuburkan di tempat yang terhormat. Pada berita-berita di media sosial online diberitakan juga bahwa Bapak tidak menyetujui keputusan rapat Majelis Sanhedrin mengenai hukuman mati terhadap Yesus orang Nazaret tersebut. Apakah pemberitaan itu benar, Pak? Benar, saya memang berbeda pendapat dengan rekan-rekan di Majelis Sanhedrin mengenai sikap dan penilaian terhadap Rabi Yesus. Dan satu hal lagi, tadi Anda menyebutkan bahwa kubur itu terbongkar. Saya jelaskan di sini bahwa kubur itu tidak terbongkar, sama sekali tidak terbongkar. Lalu, bagaimana tanggapan Bapak tentang tuduhan bahwa murid-murid Yesus yang mencuri mayatnya? Menurut pendapat saya sangat tidak mungkin. Kalian bisa lihat sendiri, tutup kubur ini beratnya kurang lebih 2-3 ton. Jadi sangat tidak mungkin bahwa ada orang yang dapat menggelindingkan batu sebesar ini tanpa pengetahuan dari penjaga kubur. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa bukan murid Yesus yang mencuri mayat Yesus orang Nazaret itu. Pertanyaannya, bagaimana kubur itu bisa kosong? Kita akan mendengarkan jawabannya sesaat lagi, Pak. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Terima kasih pemirsa masih setia bersama dengan kami dan masih dengan topik kubur kosong pagi ini. Jadi, apa sebenarnya tanggapan dari Bapak Yusuf tentang kubur yang kosong itu? Setelah saya mendengar kabar tersebut, saya langsung datang ke kubur dan saya kaget melihat bahwa kain kafan dan penutup kepalanya sudah terikat rapi di tanah di bagian sini. Ya, itu menurut saya aneh aja terjadi melihat hal seperti itu. Hal aneh apa yang terjadi maksud Bapak? Saya teringat bahwa perkataan Yesus sebelum ia mati, bahwa ia akan mati dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Pak Yusuf, apakah Bapak menerima pendapat bahwa Yesus orang Nazaret itu adalah Mesias? Ya, sekarang saya percaya bahwa ia adalah Mesias. Ia datang untuk melayani orang-orang yang tertolak seperti orang Samaria, orang kusta, dan lain-lain. Dia mengabarkan kasih dan pertobatan.
Apa Bapak? Sebentar. Saya lanjutkan dulu, jangan dipotong. Dulu saya kira Mesias akan datang dengan kehormatan, tapi malah dengan kesederhanaan yang menjadi contoh di zaman sekarang. Maksud Bapak? Ya, saya sadar bahwa masing-masing dari kita diberi talenta yang berbeda-beda. Kita semua berdosa dan tak layak. Tapi karena kasih-Nya, maka kita layak ada di dunia ini untuk terus melayani dan menjadi berkat bagi sekitar kita. Pemirsa, berhubung Bapak Yusuf akan berangkat ke Roma untuk bertemu dengan Kaisar, maka pertanyaan kami yang terakhir, apakah Bapak akan membicarakan hal ini kepada Kaisar? Pasti, ini adalah kabar sukacita yang harus disampaikan kepada semua orang, termasuk ke Kaisar. Kalau begitu, baik, saya pamit dulu, Ibu Sasya dan Bapak Mario, saya harus bersiap-siap. Terima kasih kepada Bapak Yusuf dari Arimatea atas keterangannya di acara kami ini tentang berita yang begitu viral pada pagi ini, yaitu kosongnya kubur Yesus orang Nazaret. Demikianlah telekonferensi kami dengan Bapak Yusuf dari Arimatea. Berita viral pagi ini yang mengabarkan bahwa Yesus sudah bangkit dan kebangkitannya membangkitkan talenta dan potensi kita untuk menjadi berkat bagi semua orang. Saya Sasya, Saya Mario. Pamit undur, sampai jumpa lagi dalam Pagi-Pagi Pasti Heboh. Selanjutnya, selamat pagi dan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk mendengarkan pembacaan Alkitab dan pemberitaannya. Kita berdoa. Di hari Minggu Paskah yang kudus ini, kami seluruh umat yang percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan yang telah bangkit, kami mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Injil Markus pasal 16 ayat 1 hingga 8. Roh Kudus mengurapi kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan dan menjadi saksi Kristus, memberitakan kabar gembira Yesus Kristus telah bangkit. Yesus Kristus Tuhan kehidupan. Bersabdalah Ia Bapa, kami anak-anak-Mu telah siap mendengar. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Markus 16 ayat 1 sampai 8 yang menyatakan, setelah lewat dari hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome memberi rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, nampaklah batu yang memegang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut.
Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan kepada pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Selamat Paskah. Jemaat kekasih Tuhan, kita bersama-sama telah memperhatikan drama Paskah. Mari kita merefleksikan apa yang telah kita saksikan bersama-sama. Bahwa apa yang telah ditampilkan dan disampaikan berdasarkan pembacaan Alkitab Injil Markus 16 ayat 1 hingga 8. Dengan peristiwa-peristiwa di makam, kita ditarik ke dalam fajar dini hari yang baru. Bersama para perempuan, kita telah sampai di makam dan menemukan batu besar itu terguling. Pesan orang muda atau malaikat Tuhan ditujukan kepada kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita juga telah menerima pengutusan untuk pergi dan memberitahu bahwa Yesus telah bangkit. Jemaat kekasih Tuhan, bersama para perempuan, kita juga berdiri di sini dalam kekaguman dan kegembiraan akan kehadiran Allah dalam Tuhan yang disalib dan bangkit, yang berjalan di depan kita mendahului ke Galilea, ke tempat di mana Yesus yang hidup memperdulikan semua mereka yang susah, yang miskin, dan tanpa pengharapan. Allah mau kita mengabarkannya dengan memberi semangat dan hidup yang dijiwai pelayanan. Semangat dan hidup yang dijiwai pelayanan. Paskah mau mengatakan Yesus hidup. Kubur dan kematian tidak dapat menahannya.
Yesus adalah Tuhan kehidupan. Percaya akan kebangkitan Yesus berarti memberitakannya melalui hidup dan karya yang membawa tanda-tanda kehidupan dan berjuang menghalau tanda-tanda kematian dalam masyarakat dan budaya. Paskah memanggil ibu bapa, saudara, dan anak-anak kita, seluruh keluarga, dan saya juga, untuk membuka diri mengalami hidup baru yang dimenangkan oleh kebangkitan Yesus. Untuk terlibat memberitakan apa yang kita lihat dan alami bersama para perempuan di kubur kosong, mengalami kehadiran Allah yang hidup. Untuk mengembangkan sikap hidup yang mendatangkan tanda-tanda kehidupan, antara lain kita menghadirkan cinta kasih, persahabatan, perdamaian, dan keadilan. Sekalipun di tengah pergumulan saat ini akibat wabah virus COVID-19, di mana kita harus berada di rumah kita masing-masing dan melaksanakan ibadah perayaan Paskah Kristus saat ini di rumah kita masing-masing. Bahkan selama ini kita terus berdoa supaya wabah virus COVID-19 cepat berlalu, supaya persekutuan ibadah-ibadah kita dapat kembali berada di tengah persekutuan bersama memuliakan Tuhan Yesus yang telah bangkit menyertai semua umat manusia, semua umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Ibu bapak dan saudara, saat ini kita merayakan Paskah Kristus dengan hati yang bersyukur. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, sehingga dengan penuh sukacita kita memuliakan Tuhan yang telah bangkit dalam ibadah ini, dan boleh menyaksikan seluruh rangkaian ibadah ini. Tuhan memberkati seluruh keluarga jemaat. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nama Yesus termulia di atas segala nama. Terdengarlah namanya, semuanya menyembah. Yang di bumi dan di surga, Yesus Kristus itu Tuhan, terpuji namanya, terpuji namanya.
surga, terkumpul memuliakan. Segala pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal nama-Mu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan pakailah diriku, menyebarkan keselamatan. Terhitung perbuatanku, mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, ku puji, ku sembah Raja alam semesta. Tuhan pakailah diriku, menyebarkan keselamatan. Terhadap perbuatanku, mencerminkan firman Tuhan. Jemaat, marilah kita berdiri mengucapkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel bersama-sama. Aku percaya pada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Kita bersatu hati dalam doa syafaat. Kita berdoa. Di hari Minggu Paskah Kristus, kami bersama-sama selaku Gereja Yesus Kristus di seluruh muka bumi,
Kami bersyukur dan bersuka cita merayakan Paskah Kristus. Dan apa yang kami lakukan saat ini, bersama-sama presbiter dan panitia perayaan Paskah, kami di rumah masing-masing boleh mengikuti seluruh rangkaian acara dan seluruh pengisi acara perayaan Paskah ini dalam penyertaan Roh Kudus yang memampukan kami bersama seluruh keluarga warga jemaat. Tuhan memberkati kami semua. Kami berdoa bagi yang berhari ulang tahun. Tuhan menyempurnakan sukacita di hari ulang tahun. Kami berdoa bagi yang bergumul dalam sakit penyakit dan pemulihan, tetap teguh dalam iman dan pengharapan, dan bersyukur akan kebaikan Tuhan. Mujizat kesembuhan boleh senantiasa terjadi dan menjadi kesaksian yang hidup berkat pertolongan Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati kebijaksanaan pemerintah bangsa dan negara Indonesia dan kepatuhan masyarakat, dan secara khusus sejak Jumat 10 April melaksanakan pembatasan sosial berskala besar. Semua menjaga jarak, semua wajib pakai masker. Biarlah dalam suasana kepatuhan dan damai, serta ketenangan dan ketenteraman, pengharapan dalam doa-doa kami dan upaya kami bersama diberkati oleh Tuhan, di mana Tuhan menolong, Tuhan jauhkan wabah virus COVID-19 dapat berlalu dari tengah-tengah kehidupan masyarakat bangsa dan negara, bahkan di seluruh bangsa-bangsa di dunia ini. Tuhan penuhi dengan terang kemuliaan Kristus, dan semua orang penuh dengan sorak-sorai kemenangan. Tuhan telah bangkit, Tuhan kehidupan sumber segala pertolongan. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, ke dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarkanlah doa kami. peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita menyaksikan
Persembahan kesaksian puji-pujian Vokal Grup Youth Voices Cawang Baru. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari menyatakan ungkapan syukur hati kita dengan memberi persembahan kepadanya sambil mengingat ayat Alkitab. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dari 2 Korintus 9 ayat 7. Persembahan mohon dimasukkan ke dalam amplop yang akan diambil oleh koordinator sektor pelayanan masing-masing. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara.
Kita akan menyanyi dari Kidung Keesaan 461A, bait 1 dan 2, bersyukur kepada Marilah kita berdiri untuk menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa kepada Allah. Ya Allah sumber rahmat dan berkat, kepadamu kami ungkapkan syukur ini. Terimalah sebagai tanda kami pun memberi diri sebagaimana Yesus Kristus telah berkorban bagi kami. Kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan-Mu bagi kami melalui peristiwa kebangkitan-Mu. Ajarilah kami untuk dapat menjadi berkat dalam keluarga, gereja, dan masyarakat, dan selalu memuliakan nama-Mu. Amin. Mohon perhatiannya untuk warta jemaat. 1. Ucapan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Maria Magdalena Tiri STH dan kepada majelis yang bertugas pada pagi hari ini. Juga kepada organis Nona Erika Kailola dan pemandu lagu Nona Dorce Patiasina, serta vokal grup Youth Voices Cawang Baru. Terutama juga kami ucapkan terima kasih kepada panitia Paskah. Dan yang kedua, ibadah keluarga tetap dilakukan di rumah keluarga masing-masing dengan panduan ibadah digital pada setiap hari Rabu pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 7 malam. Ketiga, ibadah minggu tetap dilakukan di rumah keluarga masing-masing dengan panduan ibadah digital. Pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 dimulai pukul 7
pagi. Kita juga akan mendengarkan laporan dan sambutan pertama dari Ketua Panitia Paskah yang akan disampaikan oleh Ibu Abetsi Jan Gomis Lilipuri. Dan yang kedua, sambutan Majelis Jemaat yang diwakili oleh Ketua 1 PHMJ, yaitu Penetua Maria A. Manuputi. Shalom, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Saya yakin kita dalam keadaan sehat luar biasa. Kami atas nama Panitia Paskah GPIB Jemaat Cawang Baru mengucap syukur masih dapat merayakan Paskah bersama walaupun di rumah masing-masing. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah berupaya memberikan yang terbaik untuk seluruh jemaat dengan melakukan perayaan Paskah secara digital. Kami percaya Tuhan selalu ada bersama kita dalam situasi apapun. Mari kita berdoa bersama, kiranya pandemi COVID-19 segera berakhir, sehingga kita dapat beribadah kembali bersama dan memuji nama Tuhan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, kami atas nama seluruh panitia Paskah GPIB Jemaat Cawang Baru mengucapkan selamat Paskah 2020. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat pagi, salam, puji dan syukur apabila saat ini kami boleh kembali diperkenankan Tuhan untuk mengingat rayakan akan hari kebangkitannya melalui ibadah media digital di rumah-rumah. GPIB Jemaat Cawang Baru pada saat ini merayakan Paskah tahun 2020 dengan mengambil tema sentral, yaitu tema dari GPIB, yaitu menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat masa depan bagi umat dan masyarakat. Menguatkan tatanan bergereja artinya di dalamnya ada aturan dan peraturan, ada perilaku yang sesuai dengan peraturan itu sendiri, sehingga pelayanan kita boleh berjalan sesuai dengan aturan dan tatanan yang berlaku di tengah-tengah GPIB, khususnya di GPIB Jemaat Cawang Baru. Dengan tema sentral dari GPIB, Panitia Paskah mendasarkannya dengan tema, yaitu Paskah membangkitkan talenta dan potensi jemaat untuk menghadirkan berkat. Talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebagai umatnya, kita patut mengembalikannya untuk melayani Tuhan melalui jemaat, khususnya di tengah-tengah GPIB Jemaat Cawang Baru. Tuhan memberikan kita talenta dan potensi, semuanya ada, sehingga potensi dan talenta yang kita miliki dengan beragam-beragam talenta, kita dapat
mempersatukan dan menyatukan untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah pelayanan khususnya GPB Jemaat Cawang Baru. Tidak ada satupun yang merasa bahwa dia memiliki talenta yang lebih dibandingkan yang lainnya, tetapi semua menjadi kekuatan jika itu dipergunakan dengan baik dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Majelis Jemaat GPB Cawang Baru menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Panitia Paskah tahun 2020 yang sudah mengupayakan segala sesuatunya sehingga ibadah ini boleh terjadi, walaupun di dalam keterbatasan di dalam keluarga kita masing-masing. Tetapi kita tidak dibatasi melalui ruang rumah kita, tapi gerak dan iman kita terus berjalan memuji dan memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang masih kita rasakan pengaruhnya dari virus corona COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk terus semakin kuat, semakin dekat kepada Dia, agar kita terbebas dari pengaruh virus corona COVID-19 ini. Doa-doa yang kita panjatkan, marilah dengan sungguh-sungguh kita naikkan, sehingga kita boleh terbebas dari wabah virus corona COVID-19 ini. Atas nama Majelis Jemaat GPB Cawang Baru, kami menyampaikan selamat merayakan Paskah tahun 2020. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kita. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Jadilah berkat bagi sesama dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.